Insyaallah kita akan membahas fawaiduz zikri ijmalan. Faedah-faedah daripada zikir secara umum. Di kitab ini disebutkan sekitar 42 faedah zikir. Sebenarnya sebelum beliau sudah ada imam salafi tapi sufi, namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nulis kitab Al-Wabilus Thayyib, menyebutkan lebih dari 40 faedah zikir. Yang ini versi Syekh Abdul Qadir Isa. Maka untuk beliau, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga beliau diberkahi di alam sana. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sadatina al-turuq as-sufiyah والأولياء الصالحين والعلماء من خاصة مؤلف هذا الكتاب مرشدنا شيخنا عبد القادر عيسى وتلاميذه ومن أخذ عنه والحاضرين والحاضرات. الفاتحة. نعوذ بالله بسم الله. يا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini nomor-nomor nanti kita jelasin ya. Faedah zikir yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap orang berzikir akan dikerubungi malaikat. Satu, diliputi rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi. Itu sebabnya ahli zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia. Ya. Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, otomatis karena dia bersama pemilik alam yang membolak-balik kolbu, maka kolbunya jadi sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Kolbu itu artinya bergerak, kusak-kusuk, gundah. Kata orang apa? Gundah gulana. Ente gundah gak? Jomblo. Pasti gundah deh ini tiap malam. Tidur meluk bantal kan. Tapi kalau dia zikir, ada sakinah di kolbunya. Insya Allah. Apalagi namanya viral di langit. Antum gak terkenal di bumi gak apa-apa, yang penting terkenal di langit. Wa zakarahumullah fiman indah. Itu udah berapa tuh? Udah 4 ya. Jadi nanti bisa lebih dari 42 itu. Pertama apa? Malaikat menghubungi, hafat bihimul malaika. Jadi antum nih sadar atau tidak, kalau lagi majelis ratibul haddar, ratibul attas, istighatsah, zikir pagi sore, baca Quran, itu banyak malaikat yang menghubungi. Ya. Ama kita itu ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat itu senang ditambah malaikat-malaikat rahmah. Maka sejauh yang saya perhatikan, gak ada ahli zikir itu yang miskin. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Allah tunaikan. Meskipun terlihat hidupnya susah, tapi hatinya tidak susah. Miskin ini kan konsep berpikir. Konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas. Itu miskin. Ya. Antum dulu gajinya 300, puas, kaya itu. Sekarang orang banyak gajinya 300 juta, masih korupsi. Ya. Apalagi yang kedua, orang yang sibuk berzikir, maka semua hajatnya, tadi barusan kita sebut, Allah penuhi meskipun dia tidak meminta. Kalau tadi hadis Muslim, sekarang hadis Tirmidzi. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu.
Kalau di hatinya terbersit sesuatu, Allah nggak mau. Maka sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan, diperlukan. Maka jadi ahli zikir itu agak ngeri juga Pak. Terbersit sesuatu datang. Tapi kalau antum zikir kayaknya belum ya. Gawat Pak kalau sudah masuk zikir dalam kolbu. Allah senang. Allah kalau udah senang, apa aja mau kita dikasih. Karena mau kita saat itu bukanlah kita yang mau, Dialah yang mau. Kalau antum kan masih antum yang mau, zikir supaya dapat ini, zikir supaya dapat itu. Jadi masih ada sisi ego, keinginan nafsiyah, keinginan ego, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya pada pengen zikir semua nih, tapi salah niat. Ini banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Jadi sampai hari ini tidak sedikit ahli-ahli zikir, apa yang terbersit di hatinya Allah kasih. Lalu Allah menyebut dalam hadis Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan riwayat yang sahih bahwa ahli zikir itu disebut ahlul karam. Apa arti karam? Karam, al-karami, karim. Apa artinya? Pemurah, mulia ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya'lamu ahlul jam'il yawm man ahlul karam. Pada hari kiamat akan dikenal siapa yang disebut ahlul karam. Faqila wa man ahlul karami ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, siapakah yang disebut orang-orang yang pemurah? Nabi mengatakan, ahlu majalis dzikri fil masajid. Orang-orang yang suka berzikir di masjid, masjid. Inilah dalil kita nanti ada masanya akan menghidupkan majelis zikir. Selain majelis taklim, ini kan taklim. Nanti ada masa, kalau sudah muncul halnya, kita nanti zikir bersama-sama di masjid. Insya Allah ya. Karena ngaji-ngaji aja dulu ya. Biar mantep dulu, jangan zikir dulu. Jadi kita berzikir dengan ilmu, bukan dengan nafsu pengen begini dan begitu. Itu maksudnya, ya. Kalau tadi yang pertama, orang yang berzikir, malaikat mengerubungi. Itu malaikat rahmat di bumi. Ada malaikat-malaikat muqarrabin di langit. Mereka berbangga-bangga. Bukan mereka ya, Allah yang membanggakan kita di hadapan mereka. Satu kali Sayyidina Nabi SAW kharaja ala halaqatin. Keluar ke satu halaqah yang ada di masjid. Nabi nggak pernah suruh buat halaqah. Nabi nggak pernah suruh buat zikir, tapi sahabat inisiatif buat halaqah, lingkaran zikir, lalu mereka berzikir dengan pimpinan seseorang. Nabi keluar, Nabi tanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kamu duduk bermajelis berhalaqah? Lalu mereka mengatakan, jalasna nazkurullah wa nahmaduh. Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir dan memujinya. Berzikir dan memujinya. Faqal atani Jibril. Di riwayat Muslim ini diulang sampai 3 kali. Allah, demi Allah, apakah untuk itu kalian zikir? Untuk itu kalian duduk berkumpul? Lalu mereka merasa ketakutan. Jadi mereka ini buat inisiatif majelis zikir di zaman Nabi. Dicecar pertanyaan 3 kali oleh Rasulullah. Perasaannya gimana itu Pak? Khawatir dituduh sesat.
Lalu Nabi mengatakan, bukanlah aku ingin menyalahkan kalian, tapi aku ingin memastikan kalian ngapain, karena di langit lagi rame. Atani Jibril, Jibril mengabarkan kepadaku, di langit lagi rame. Kenapa? Innallaha yubahi bikumul malaikata. Allah membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Jadi orang-orang yang suka membuat majelis zikir masyhur dia di langit. Maka dulu siapa? Almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Fulan, udah banyak dari dulu. Itu namanya diharumkan. Tapi kalau sekedar nama harum, kalau nggak rajin zikir nggak harum lagi. Maka harus mengenal jalur pintas, harus kenal siapa yang dizikirkan. Seandainya Allah tidak menyebut nama kita lagi di hadapan mereka, Allah masih menyimpan sirnya dalam ilmunya. Ya. Jadi lebih tinggi ma'rifat. Zikir itu ada dua. Zikir menyebut, zikir mengingat. Nah, mengingat itu mesti ma'rifatullah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir menyebut rata-rata cuma cari pahala. Ya, kebanyakan begitu. Tapi berkah juga. Ya. Kurang bukti apa Pak? Ustadz Arifin itu. Ya. Ustadz siapa lagi yang mengajarkan zikir? Di Betawi, saya dengar dulu ada Kiai Benyamin, masih aktif ya. Itu buat majelis Hizib Bahar ya. Rame orang zikir. Habib kita buat majelis Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Allah ramaikan. Allah yang meramaikan, bukan dia. Maka aneh jika ada ustadz, habib, kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru. Itu aneh. Ya, berarti dia nggak mengerti politik langit. Ya. Nggak ngerti dia. Orang begini jahil billah. Dia cuma berzikir ingin cari makan. Zikir bukan cari makan. Zikir mau cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul kelompok baru, zikir. Gak apa-apa, malah senang kita. Alhamdulillah, negeri ini tambah harum dengan zikrullah. Begitu seharusnya. Bukan malah merasa tersaingi. Kita itu marah kalau ada yang membid'ahkan. Ya, satu suara dong. Jangan kayak teman saya di seberang sana. Datang, adik kelasnya datang. Buat majelis, diperintahkan guru. Apa kata dia? Lu lapor sama gua. Urusan apa? Ya, ini wilayah gua. Siapa yang punya wilayah? Yang punya wilayah kan Allah subhanahu. Tapi memang kalau kita ngajar di suatu tempat, ini adab. Ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya, kalau tadi orang mudanya. Kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka enggak silaturahim, enggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, Engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya. Ya. Emang mimpin zikir menurut antum enak? Hah? Orang yang berzikir dengan berjamaah, nah ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah, nggak percaya. Kenapa? Dalam hadis-hadis yang sahih, hasan minimal, itu selalu menganjurkan zikir berjamaah. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min qaumin, tidaklah sekelompok orang ijtama'u. Apa arti ijtama'u? Berkumpul. Yazkurunallah, mereka mengingat Allah. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali muncul malaikat yang memanggil dari langit.
Apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Suara apa itu Ustaz? Oke. Kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan maghfura, diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama, majelis zikir itu diridhoi oleh Allah SWT. Bukti Allah ridho, kita diberi ampunan. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir.